Assalamualaikum Pak. Salam, Pak. Gimana kabarnya Pak Saat? Alhamdulillah, sehat, Oke. Pak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini saya berkunjung dan bersilaturahmi ke Kota Lampung ya Pak ya. Iya, betul. Kota Lampung ya memang kota yang sangat asri dan penduduknya semangat bekerja. Nah, pada kesempatan di hari ini saya akan berbincang dengan Bapak Anton ya. Beliau adalah salah satu pimpinan penempatan penyaluran tenaga kerja ke luar negeri ya Pak? Iya betul. Oke, mungkin nanti ke depannya kita pasti mendapatkan inspirasi, mendapat informasi yang baik dari Bapak Anton ya. Gimana kabarnya Pak, sehat hari ini Pak? Sehat. Alhamdulillah ya. Ya mungkin Bapak bisa ceritakan dulu pribadi Bapak, profil Bapak. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton, sehari-hari dipanggil Anton ya. Saya dari tahun 78 sampai 90 berkecimpung saya dari tahun 90 berkecimpung di penyaluran tenaga kerja domestik lokal yang awalnya. Setelah itu saya pulang ke daerah dari Jakarta, merintis, pengen mendirikan kantor cabang Pak. Kantor cabang, iya. Karena otonomi daerah. Otonomi daerah. Ya. Saya membawa bendera PT yang pusatnya di Bekasi. Tinggal di mana sekarang? Sekarang timbah di Lampung Tengah Pak. Lampung Tengah. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritakan kenapa Bapak tertarik terhadap dunia perekrutan ya? Atau Bapak sebelumnya kerja di mana gitu? Saya, iya betul Pak. Jadi awal mulanya saya sebagai security atau cleaning service di Hadijaya Depok. Di PT Hadijaya? Ya, tepatnya di Jalan Kartini nomor 43 Depok. Disitulah saya mungkin berjalan 8 tahun. Saya ikut belajar bagaimana cara ingin membantu masyarakat yang tidak tahu pekerjaan jadi dapat pekerjaan Pak. Dari mulai rekrutmen, mencari dari daerah, kadang nganter, kadang di kantor. Jadi itu yang saya geluti. Akhirnya saya punya pikiran ketika ada informasi kalau daerah itu sekarang sistemnya otonom, jadi harus pulang ke daerah mendirikan cabang. Itu Pak ceritanya. Nah di Hadijaya udah berapa tahun dulu kerja di Hadijaya? Kalau di Hadijaya saya mungkin lama ya Pak ya, hampir sebagai staff security itu. Operator staf. Dari mulai nol meningkat jabatan ceritanya Pak. Diangkat dari mulai security diangkat ke operator, staf bagian admin dan setelah itu karena waktu juga usia saya udah dewasa harus menikah ya saya pulang ke daerah Pak. Ke daerah mana tuh? Ke Lampung Tengah. Oh Lampung Tengah. Iya. Ini Lampung Tengah nih? Kalau ini Natar. Natar. Lampung Selatan Lampung Pak. Selatan. Iya. Pulang kampung ke Lampung Tengah. Lampung Iya. Tengah. Jadi di sini hanya kantor kita. Dari security, office boy, operator, terus merekrut juga dulu. Iya, merekrut di Hadijaya untuk Hadijaya. Lokal. Iya, lokal. Penyaluran Jakarta, Jabotabek. Di mana tuh? Wilayah mana waktu di Hadijaya? Seluruh Lampung, Pak. Mana saya aja tuh? Pertama awal Direktur PT Hadijaya datang ke rumah, Pak. Mengajak saya keliling-keliling di Lampung. Sampai tidur di jalanan, di mobil, itu udah dialami, Pak. Mengenalkan diri, menemui desa, RT, bahwa kami ada penyalur yang cara mainnya seperti ini, membantu kalau ada yang minat dipersilahkan kerja, gitu Pak. Itu pas perekrutan itu Bapak berhasil tuh merekrut? Alhamdulillah Pak, sampai saya termasuk dalam hitungan nomor 1 di Lampung waktu itu ya Pak. Sampai 1 bus saya bawa para pekerja lokalan Jakarta gitu Pak. Nah sekarang masih menempatkan ke Hadijaya juga sekarang? Kalau ada yang sekiranya belum umur kan, kalau seputaran Hadijaya kan hanya lokalan Indonesia aja. Jadi kan ke luar negeri belum bisa. Kalau ke luar negeri kan minimal 21 ke atas. Oh iya. Iya. Jadi di bawah itu kayak umur 19, 18 masih
lokal lah. Nah, itu Pak. Security, terus OB, staf, operator, kepala cabang ya? Ya sekarang kepala cabang ditunjuk. Terus sebelumnya kepala cabang sekarang kemarin sebagai perekrut Hadijaya. Iya. Nah sekarang kan Bapak kan kalau dilihat ini udah pindah lagi nih, bukan pindah ada suatu penempatan lagi. Iya. Ini gimana kronologis Bapak bisa membuka peluang kerja ke luar negeri? Awalnya seperti apa? Ya, lagi-lagi saya menemui suatu perusahaan di Jakarta, Pak, dengan misi bagaimana caranya saya pengen membawa bendera ini ke Lampung. PT-nya apa tuh? PT Joman Power Internasional. Joman Power. Iya, di Google ada. Tepatnya di seputaran Bekasi, di Jati Asih. Jadi PT Joman Power yang merespon bagus, kebetulan belum ada cabang. No cabang. Nah, akhirnya saya ditunjuk sebagai cabang dari perusahaan tersebut, Pak. Di wilayah Lampung. Lampung dan sekitarnya. Dan sekitarnya ya. Nah, Bapak ini kan dari penempatan dalam negeri, penempatan itu sekarang mempunyai penempatan luar negeri. Ya. Sebenarnya perbedaannya apa sih, Pak? Perbedaannya, misi saya kan pengen membantu masyarakat, Pak, untuk mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan. Misi saya itu aja. Jadi yang tidak tahu jadi tahu. Jadi saya awal semangatnya saya dari situ, pengen yang tadinya penghasilannya ibarat sehari cuman 50.000, bagaimana caranya supaya jadi 100.000. Itu Pak, niat saya seperti itu. Nah, kendala apa sih Pak nih yang terbaru itu Bapak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri itu? Ada kendala nggak kira-kira? Sampai hari ini alhamdulillah. Tantangannya apa gitu? Tantangannya kita harus yakin menjelaskan ke calon PMI ya. Jadi PMI itu apa biar calon pekerja migran Indonesia, CPMI ya. Jadi kita harus betul-betul dari depan keluarganya, bapak ibunya, begini loh di luar negeri kerja seperti ya ngurus rumah, ya ngantar sekolah, ya mungkin majikan kerja. Jadi harus apa adanya Pak, kita jelaskan, jangan sampai salah gitu Pak. Ya emang kerjanya bagian apa? Megang apalah di sana gitu? Kalau untuk Taiwan kan gini aja dulu, Bapak sekarang menyalurkan ke negara apa aja? Sekarang? Taiwan, Singapura Pak. Taiwan, Singapura, ya. Terus Malaysia. Nah, ya. Dan Hong Kong. Nah, ya. Ketika Bapak merekrut, ya, terus dijelaskan kepada calon pekerja migran itu mau ditempatkan di kerjanya apa di sana? Kerjanya apa di sana? Jadi saya tidak menjawab itu dulu Pak ya. Saya akan menjelaskan dari awal dulu. Ketika ada pelamar, yang paling pertama saya tanya pendidikan dia. Nah, terus tinggi badan, berat badan. Kenapa tuh ditanya gitu? Itu kalau luar negeri kan ada batas-batasnya Pak. Iya. Untuk negara Singapura maunya seperti ini, Taiwan seperti ini. Nah sekarang ini fokus ke Taiwan, maunya apa di sana? Kalau pekerjaan merawat orang tua Pak. Terus masalah tadi tinggi badan atau apa, berapa tuh? Minimal paling rendah 153 Pak. 153. Ya paling rendah. Di bawah itu nggak boleh? Nggak boleh. Diukur itu? Iya, di sini ada meteran Pak. Di kantor ada meteran. Terus tadi berat badan? Berat badan minimal ideal lah 50-60 Pak. Oh 50-60. Iya. Terus kalau kulit warna tidak diutamakan. Yang penting tinggi badan sama berat badan aja. Tinggi badan, berat badan. Atau ada seleksi kesehatan? Nanti berikutnya Pak. Ya saya cek kesehatan medikal di Lampung. Nah Bapak terangin, barangkali nanti pemirsa pengen tahu syarat-syarat atau proses alur untuk bekerja ke luar negeri itu untuk ke Taiwan ya? Iya. Gimana tuh? Pertama kerja ke Taiwan itu dari mulai awal seleksi ketat Pak. Karena dokumen harus ready, NIK harus sama, tidak ada yang berbeda. Dokumen itu harus sinkron. Maksudnya nggak ada yang berbeda gimana? Kadang-kadang ya.
Kalau zaman dulu mungkin waktu nginput nik aja kebalik, bulak-balik atau tempat tanggal lahir kadang tidak sesuai dengan ijazah. Jadi yang harus sama tuh KTP, KK, akte, ijazah. Akte, ijazah itu harus sama. Sama semua, Pak. Ijazah pakai ijazah mana? Ijazah tidak mempermasalahkan. Enggak, ijazahnya pakai ijazah yang sekolah mana tuh? Atau mau SD, mau SMP boleh, atau SMA nggak masalah. Jadi ini untuk pekerja ke Taiwan, SMP, SMA. Iya. Perguruan tinggi nggak ada ya? Nggak ada. Saya sampai hari ini ya rata-rata lulusan menengah aja, Pak. Ya, terus udah berat apa dokumen gimana lagi? Setelah itu kita cek kesehatan, Pak. Di mana? Di Asalam Center Medical sini. Di Lampung sini kantor nih. Iya, untuk mengecek hanya medical pra. Berarti bukan calon pekerja migran yang ngecek ya, bukan? Bukan kita. Oh, di sini. Perusahaan. Gitu. Nah, udah cek apa lagi? Setelah itu oke, kalau udah fit kan kita menunggu sehari semalam ya, Pak ya. Setelah oke, kita berangkatkan ke Jakarta, Pak. Jakarta, untuk BLK. Iya, Balai Latihan Kerja di sana, training centernya. Nah, dibawa ke sana. Nah, ongkos-ongkosnya gimana? Semua perusahaan. Perusahaan nanggung? Iya. Terus sistem potong gaji di sini. Potong gaji. Iya. Nah, setelah potong gaji, terus sudah ke sana, BLK berapa bulan di sana? Kalau BLK sekarang kan ada BNSP ya, Pak ya. Setelah dapat ujian, belajar kurang lebih mungkin 3 bulanan, Pak. Oh, 3 bulan. Ya, berbelajar bahasa. Oh, bahasa. Mandarin. Berarti belum langsung ditempatin dong? Belum, masih nunggu majikan seleksi. Oh. Iya. Setelah itu belajar di kantor pusat sampai dapat job. Tapi jobnya udah ada atau sambil nunggu? Kita marketing dulu, Pak. Kirim bio. Kalau ASEAN kan kirim biodata. Setelah di ACC dapat majikan, baru kita ID ke Depnaker. Jadi ID di input siap kerja, Pak. Nah, ini yang ngurus ID itu calon pekerja apa perusahaan? Kita perusahaan. Tapi dijamin ini setelah pelatihan di BKK ya? Iya, di BLK. BLK itu dijamin kerja, Pak. Walaupun menunggu. Iya, tetap menunggu untuk keberangkatan karena kan ada tahapannya, Pak. Seperti SUAN kita harus tunggu kan gitu. Jadi visanya itu kan menunggu. Nah, itu masalah visa dan sebagainya siapa yang ngurus? Semua perusahaan, Pak. Ngurus ya perusahaan. Nah, BLK, visa semuanya. Nah, kan tadi 3 bulan. Nah, ini yang sensitif nih. Kira-kira berapa sih gaji di sana? Kalau gaji di Taiwan sendiri saat ini 20.000 NT, Pak. Berapa tuh? 10 juta kalau uang Indonesia. Iya. 10 juta itu bersih atau gimana? Untuk pekerja kan ini informal. Ya, yang tadi belum dijawab itu di sana tuh kerja apa aja gitu? Kerja jaga orang tua, jaga Pak. orang tua. Iya. Terus perawat jompo. Perawat jompo aja. Iya. Kalau di Taiwan. Itunya laki-laki apa tuh perempuan? Ada laki, ada perempuan, Pak. Oh, laki perempuan. Iya. Nah, iya usianya nih tadi. Usia yang dijaga rata-rata 70 ke atas, Pak. Enggak, ini yang buat pekerjanya usia minimal maksimal ada nggak? Ada. Berapa tuh? Untuk Taiwan minimal 21 ke atas, Pak. 21 ke atas berarti dia sampai 42. Udah, kalau ini mungkin udah lulus SMA ya? Iya, udah lulus. Sekitar 3 tahunan ya. ya. Udah kerja di Jakarta. Udah kerja. Terus gaji 10 juta. Iya. Nah, kira-kira misalkan untuk pemotongan gaji tadi bilang itu teknisnya gimana buat? Kita ada agent di sana yang mengurus tiap bulannya datang. Berapa bulan emang? Ada 6 bulan, Pak, potongan. Potongan. Ya. Masih ada sisa selama potongan. Selama potongan. Nah, di sananya tinggal di mana? Di Taiwan. Pekerjanya. Di rumah majikan, Pak. Oh, rumah majikan. Ya. Bukan mes, bukan apartemen, iya, bukan ya? Bukan. Iya, Pak. Nah, setelah kerja di sana, itu kontraknya berapa tahun? 3 tahun. Full 3 tahun? Iya, 3 tahun. Jadi 6 bulan itu gajinya dipotong, tapi ada sisa buat keseharian. Udah 6 bulan kemana gajinya? Ditransfer ke agent atau ke? Setelah 6 bulan ke keluarga, terserah. Pekerja mau kemana setelah habis potongan itu. Jadi tergantung si pekerjanya mau ke keluarganya atau ke suaminya atau mungkin mau ditabung. Kita pun nyiapkan membuka
rekening BNI di pusat. Oh, BNI. Nah, Ya, para pemirsa ya, ini Bapak Anton ini ya. beliau ini istiqomah ya, istiqomah atau konsisten di dalam penempatan tenaga kerja baik lokal ataupun domestik atau Iya. internasional Iya, ya, yang internasional, melatar belakangi Bapak sampai sekarang masih bergerak di bidang perekrutan tuh kenapa? Motivasinya tuh? Motivasinya saya pengen masyarakat kita ini berhasil, Pak. Berhasil. Dapat kayak mungkin nggak punya rumah jadi punya rumah, yang belum punya tanah ya bisa beli tanah gitu, Pak. Gitu. Nah, orang atau yang berperan Bapak menjadi sukses saat ini siapa kira-kira? Terus terang saya punya ibu angkat, Oh iya, Bang. iya, Ayu angkat di Depok yang selalu mensupport saya, Pak. Suka dalam walaupun duka, yaitu Nyonya Wuryani Hadi alias Ibu Hadi yang sekarang pemilik PT Hadi Jaya, sama Ibu Ernawati dari Depok, Pak. Dari Depok. Jadi saya merasa tidak ada yang bisa saya lakukan selain pekerjaan ini, Pak. Gitu. Saya tani nggak bisa. Iya. Iya. Jadi Bapak ini apa namanya yang menjadi apa tadi yang menjadi orang yang sangat berperan itu Ibu Wuryani Hadi, Ya, Nyonya Wuryani Hadi di ya, Depok. yang sekarang yang masih menjabat sebagai direktur ya. Direktur Utama PT PT Hadi Jaya Jaya. untuk urusan domestik. Ya. Dalam negeri. Oke. Iya. Ini di Lampung Pak, Bapak sampai terakhir ini kira-kira yang untuk ke luar negeri udah berapa penyaluran ke sana Pak? Oh, jumlahnya, Pak. Tahu. PT Joman Power kan baru bergerak untuk cabang di Lampung ya baru mulai ini, Pak. Jadi tadinya saya rekrutmen biasa, saya setorkan ke pusat, tapi berhubung direktur pusat agar membuka cabang, ya saya lakukan sebagai pimpinan sekarang. Pimpinan Iya, ya. pimpinan cabang. Oke, rekan-rekan sekalian, ya YouTube PT Hadi Jaya, ya tadi udah panjang lebar kita berdiskusi atau berbincang-bincang dengan Bapak Anton ya. Ada pesan-pesan? Terima kasih, Pak. Ya, pada pemirsa yang masih menganggur karena hidup ini keras, mari kita bekerja. Karena dengan bekerja kita akan mendapatkan penghasilan. Hidup ini semakin hari semakin keras. Cari pekerjaan yang tetap sesuai kemampuan. Luar negeri terbuka, dalam negeri terbuka, silakan datang ke PT Joman Power Internasional cabang Lampung yang beralamat di Natar Indah, Perumahan Natar Indah, Blok B9, Lampung Selatan. Terima kasih Pak Anton. Yeah. Kalau nanti para pemirsa mau join atau mau bekerja ke luar negeri ke Taiwan, silakan nanti komen di situ, akan kami respon dan kami tindak lanjuti. Terima kasih Pak Anton dan terima kasih Pak. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.